Halo, apa kabar Wakito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ainus Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Riri Komaraidi siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 20 April 2022. Sajian utama hari ini antara lain, tragis, 3 balita tewas di kolam berenang. Jajanan anak Kinder Joy masih beredar di Palembang. Dan jangan lewatkan miniatur jembatan Ampera dari Bolukojo pecahkan rekor muri. Pemirsa, inilah seputar Ainus Sumsel selengkapnya. Menjadi pelajaran bagi para orang tua untuk terus memantau anak-anak saat bermain. Di Kabupaten Oki, 3 balita tewas di kolam renang, korban merupakan kakak adik dan 1 paman kecil. Naas dialami 3 balita di Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Oki. Ketiganya ditemukan warga dalam kondisi sudah tidak bernyawa di kolam renang Febilia Tirta yang tidak jauh dari rumah korban pada Minggu pagi kemarin. 3 korban merupakan kakak adik, yakni Adin 4 tahun dan Tati 4 tahun. Kemudian satunya lagi merupakan pamannya yang masih kecil, Alvino berusia 5 tahun. Peristiwa tragis yang merenggut nyawa ketiga korban berawal ketika ketiganya sedang bermain, kemudian meminta izin untuk jajan ke warung sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi. Namun ketiga korban tak kunjung pulang, keluarga pun akhirnya mencari korban saat ditemukan korban sudah tidak bernyawa lagi di kolam renang. Jerit tangis histeris keluarga pun tak terbendung setelah mendapati korban sudah meninggal. Diketahui sekitar jam berapa, Pak? Jam 8 ya? Jam 8 pagi, Pak. 8 pagi ya. Siapa, Pak, awal yang nemukan itu? Nah yang itu ada itu tadi lah yang di kolam itu. Tolong nengok dulu. Langsung ke rumah dia ini kan, yang wong datang tuh. Aku minta wong kolam dulu apa mana kan? Tak tahunya. Pas dijengok mamaknya ini, rupanya jalan. Kasus tewasnya ketiga korban di kolam renang ini masih dalam penyelidikan kepolisian, sementara kolam renang tersebut telah dipasang garis polisi. Kejadian ini memberikan pelajaran bagi para orang tua untuk lebih berhati-hati lagi menjaga anak, terutama yang masih berumur balita. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Meski BPOM Pusat telah menginstruksikan penarikan telur coklat Kinder Joy, namun jajanan anak-anak ini masih beredar di Kota Palembang. Hal ini diketahui setelah pemerintah Kota Palembang dan BPOM menggelar sidak ke distributor makanan dan swalayan. Sidak ini dilakukan pemerintah Kota Palembang dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di sejumlah distributor makanan swalayan di Jalan Tanjung Api-Api, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sidak juga dilakukan di sejumlah minimarket dan Jalan RE Martadinata, Palembang. Dari sidak ini ditemukan jenis makanan anak-anak telur coklat Kinder Joy yang masih beredar. Padahal BPOM telah menginstruksikan penarikan jenis makanan ini karena mengandung bakteri Salmonella. Petugas kemudian mengambil sampel telur coklat Kinder Joy yang dilakukan penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palembang. Untuk kehati-hatian, Badan POM menghentikan sementara peredarannya sampai nanti hasil ujinya tidak terkontaminasi oleh salmonella. Ada berapa sih Pak yang disita Pak, sudah Pak? Itu yang disebut cukup banyak, datanya ada di Sukanarja cukup banyak. Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, menyatakan sidak dilakukan untuk menghentikan sementara peredaran jajanan anak telur coklat Kinder Joy. Alhamdulillah tadi kita sudah lihat langsung ke gudang, ya, gudang atas, gudang bawah. Memang produk-produk ini semuanya sudah ditarik, sudah dikumpulkan sampai ada kejelasan dari Badan POM bahwa Kinder Joy ini bisa beredar atau seperti apa. Karena mungkin minggu ketiga atau minggu terakhir ini akan ada kejelasan lebih lanjut. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palembang akan mengumumkan hasil uji lab telur coklat Kinder Joy pada minggu ketiga bulan April ini. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Guna memberikan kenyamanan umat muslim menjalankan ibadah puasa, Satpol PP Kabupaten 4 Lawang bersama TNI Polri menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam dan penginapan di Kecamatan Tebing Tinggi. Diduga razia kali ini sudah bocor. Razia gabungan ini digelar dalam penertiban tempat hiburan malam, kafe remang-remang yang masih beroperasi saat bulan suci Ramadan.
Sejumlah tempat hiburan malam yang berlokasi di kawasan Talang 12, Kecamatan Tebing Tinggi didatangi petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan TNI Polri. Diduga razia kali ini sudah bocor saat petugas gabungan mendatangi sejumlah tempat hiburan malam yang biasanya beroperasi dan ramai dipadati pengunjung sama sekali tak terlihat aktivitasnya. Kepala Satpol PP 4 Lawang Asnas Gozi menyatakan razia ini dilakukan guna memberikan kenyamanan bagi umat muslim yang tengah menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dalam razia kali ini pihaknya hanya memberikan teguran dan himbauan kepada pemilik tempat hiburan malam yang masih beroperasi. Jika nantinya masih membandel maka akan diambil tindakan tegas. Ya, Kamtimas Ketertiban dan Keamanan ini salah satunya hiburan, tempat remang-remang dan karaoke. Ini akan mengganggu daripada ketertiban selama bulan suci Ramadan ini. Maka ini tidak boleh kita lakukan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi, di mana tempat itu. Jangan lakukan ini selama bulan puasa ini. Satpol PP 4 Lawang akan terus melakukan razia tempat hiburan malam selama bulan suci Ramadan. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Gubernur Sumsel Herman Deru selaku Bapak Driver Online Sumsel mengenakan jaket ojek online. Sementara Ketua DPD Asosiasi Driver Online Sumsel M. Asrul Indrawan menyerahkan bantuan 15 ton beras kepada para anggota ADO pada bukber di Sekretariat DPD ADO Sumsel Jalan Hoki, Kampus Palembang. Gubernur Sumsel Herman Deru menerangkan bila tidak pernah absen dengan kegiatan Asosiasi Driver Online, termasuk buka bersama tahun 2022 ini. Menurut Deru, driver online sangat membantu memulihkan perekonomian Sumsel pasca pandemi yang melanda terutama di Sumatera Selatan. Selain kehadiran orang nomor 1 di Sumsel ini, Herman Deru hadir membantu driver online dengan membagikan beras kepada 3.000 driver online dengan masing-masing mendapat 5 kg. Herman Deru juga memberikan 1 unit mobil reaksi cepat dan dalam waktu dekat mengupayakan pengadaan bantuan ambulan. Tak hanya itu, Herman Deru juga memberikan jalan untuk pengembangan UMKM bagi keluarga driver online. Terkait KPR Rumah Driver Online, Gubernur akan berkomunikasi dengan pihak Bank Sumsel Bapel. Di mana asosiasi ini sungguh mulia di saat pemerintah sibuk mencarikan job bagi warganya yang PHK, yang mencari kerja, ADO menciptakan lapangan kerja itu. Maka saya dengan penghargaan itu selalu mendatangi apa saja kegiatan mereka. Termasuk saya bantukan 1 unit mobil untuk pengawasan terhadap lajunya profesi ini. Ketua DPD Asosiasi Driver Online Sumsel, M. Asrul Indrawan, mengapresiasi perhatian pemerintah Provinsi Sumsel. Herman Deru hingga kini tetap hadir membantu driver online. Kita yang terdata kemarin terakhir kita kan ada 3.000 driver online yang tergabung di ADO, artinya semua komunitas itu mendapatkan bantuan 5 kilo per orang dari Pak Gub, 15 ton. Tapi yang hari ini datang itu baru 1 ton. 14 tonnya itu akan di Lebaran. Mungkin akan para lebaran lah dikirim. DPD ADO Sumsel juga sedang mengupayakan THR dan mudik gratis bagi driver online di Bumi Sriwijaya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. DPD Partai Perindo Kota Palembang menggelar rapat konsolidasi sebagai persiapan menjelang verifikasi faktual. Partai Perindo menargetkan memperoleh suara terbanyak pada pemilu 2024 mendatang. Rapat konsolidasi ini digelar di kantor DPD Partai Perindo, Jalan R. Sukamto, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Senin kemarin. Rapat konsolidasi ini dilakukan untuk menyongsong verifikasi faktual partai politik peserta pemilu. Rapat konsolidasi ini juga digelar untuk memperkuat struktur organisasi dan memantapkan strategi DPD Partai Perindo Kota Palembang dalam menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang. Ketua Umum DPW Partai Perindo Sumatera Selatan, Februar Rahman yang turut hadir memberikan arahan membahas persiapan maksimal Partai Perindo jelang pemilu 2024. Menurut Februar, peran DPD sangat besar dalam mempersiapkan kader untuk mengimplementasikan pelaksanaan persiapan pemilu di daerah. Hari ini kita konsolidasi ya dalam rangka menyiapkan kecamatan Kota Palembang untuk menghadapi verifikasi faktual. Di mana tadi kita menjelaskan bahwa kesiapan untuk verifikasi itu setelah kita cek semua DPC Kota Palembang siap. Partai Perindo menargetkan memperoleh suara terbanyak dalam pemilu yang akan digelar tahun 2024 mendatang. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan.
kota Palembang. Miniatur jembatan Ampera dari Bulu Kojo pecahkan rekor muri. Saksikan beritanya sesaat lagi. Kenapa salah satu ikon Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalinan kasihnya. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Yayasan Jalinan Kasih bekerjasama dengan Smile Train menyelenggarakan operasi gratis sumbing bibir dan langitan. Untuk pendaftaran hubungi Sekretariat Yayasan Jalinan Kasih 021 3983 6962 atau 021 3909 103 atau 021 3902 120 atau 021 3913 013. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Kamu
dengan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Penggerbekan arena judi ayam di Bukit Balau, Desa Persiapan Kemilau Baru, Kecamatan Batu Raja Timur, Oku, diduga bocor. Tim Satgas 40 Pengamanan Ramadan hanya menemukan lokasi perjudian tanpa ada seorang pun di lokasi perjudian. Tim Satgas 40 Pengamanan Ramadan Polres Oku akhirnya membakar bangunan semi permanen yang diduga menjadi arena judi sabung ayam Senin kemarin. Lokasi perjudian sabung ayam ini terletak di kawasan Bukit Balau, Desa Persiapan Kemilau Baru, Kecamatan Batu Raja Timur, Oku. Penggerbekan dipimpin Kabak Ops Polres Oku, namun sayang diduga penggerbekan ini sudah bocor sehingga tak ada seorang pun yang berada di arena perjudian. Polisi hanya mendapati bangunan semi permanen dan gelanggang aduan. Kemudian barang-barang milik pedagang yang biasa berjualan di lokasi. Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo menyatakan masih menyelidiki apakah ada keterlibatan oknum anggotanya yang membackingi arena judi sabung ayam tersebut. Namun tentunya dengan kita tidak mendapati adanya masyarakat atau pelaku yang mungkin bermain di lokasi tersebut, ini menjadi bahan evaluasi kami. Kami juga akan lakukan penyelidikan untuk kita mengetahui apakah ada dugaan oknum-oknum yang membackingi lokasi tersebut. Polres Oku berkomitmen tidak akan memberikan ruang terhadap penyakit masyarakat yang berkembang di wilayah hukumnya. Agar para pelaku tak kembali, pihaknya kemudian membakar seluruh bangunan di lokasi judi sabung ayam. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Nasib malang dialami seorang wanita di Palembang yang harus kehilangan sepeda motor miliknya saat sedang terparkir di rumah temannya. Aksi pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor. Pelaku mengambil sepeda motor milik Afriani, warga Kecamatan Gandus, Palembang. Pelaku yang diduga berjumlah 2 orang melakukan pencurian motor metik di Jalan PDAM, Kecamatan Gandus, Palembang saat korban sedang berkunjung di rumah temannya seorang bidan. Korban kemudian terkaget melihat motor yang diparkir di halaman rumah temannya tersebut telah hilang saat dirinya hendak pulang. Korban yang merasa panik sempat bertanya kepada warga sekitar jika kendaraannya telah hilang. Korban kemudian melaporkan kasus pencurian sepeda motor miliknya ke Polrestabes Palembang dan berharap polisi mampu meringkus pelaku yang telah teridentifikasi melalui rekaman CCTV. Mungkin sekitar 10 menit lah itu kejadian dari samping itu. Mbak, ini terekam CCTV Mbak ya? Benar. Dalam itu ada temannya yang di belakang sudah waktu motor jalan nggak ingat. Temannya nyusul dari belakang. Kasus pencurian sepeda motor ini tengah ditangani Polrestabes Palembang. Polisi masih memburu pelaku yang telah teridentifikasi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sebanyak 177 loyang Bolukojo disusun untuk dijadikan miniatur Ampera. Miniatur jembatan Ampera dari Bolukojo ini memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia untuk kemudian dibagikan ke warga Palembang yang kurang mampu sebagai kudapan berbuka puasa. Lebar 1 meter dan tinggi 1,8 Penyusunan Bolukojo ini dilakukan oleh ahlinya di Palembang seperti Chef Gani, Chef Didik, dan dari ICA Palembang. Bolukojo digunakan sebagai aspal jembatan Ampera dan bagian atas jembatan. Sebanyak 177 loyang Bolukojo menjadi kue terbanyak dalam penyusunan jembatan Ampera dan memecahkan rekor muri. Miniatur jembatan Ampera dari rangkaian Bolukojo terbanyak ini panjangnya 4 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 180 cm. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan selain pempek, Bolukojo juga menjadi primadona makanan khas Palembang. Bolukojo merupakan kue yang dibuat dari bahan tepung terigu dan telur bebek.
Bolu kojo biasanya berwarna hijau cerah dan memiliki rasa yang manis. Hermanderu ingin menjadi kearifan lokal agar kue ini tidak punah. Menyerupai jembatan Ampera ini semata-mata untuk agar orang ingat terhadap ada kuliner atau makanan yang begitu digemari di Sumatera Selatan. Sekaligus memperingati menyongsong Hari Kartini. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumsel, Febrita Lustia Hermanderu menyatakan nantinya bolu kojo ini akan dibagikan ke warga untuk kudapan berbuka puasa. Di masyarakat juga memang bolu kojo ini memang sudah dikenal dan memang cita rasanya enak. Kita juga membantu pelaku usaha mudah dibuat dan enak rasanya. Pemecahan rekor muri ini sekaligus menyongsong peringatan Hari Kartini 21 April mendatang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Nah pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Riri Komaraini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.